Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen fikih ibadah Bapak Dr. Andes Sabila Rosyad MSI dan yang kami hormati teman-teman pada kelas fikih ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini saya berperan sebagai moderator. Dan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang fikih tawaroh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Muhammad Arif Muhammad dengan nomor NIM 4121068. Dan selanjutnya ada Atwa Atina Syafa'ah sebagai presentator 1. Lalu ada Nada Muna Lukiana sebagai presentator 2. Lalu ada Putri Sofina sebagai presentator 3. Rangkaian acara kegiatan diskusi pada kali ini diantara lain penyampaian materi, sesi tanya jawab yang buka 2 sesi, kesimpulan dan penutup, dan akan diakhiri dengan feedback atau masukan dari Bapak dosen fikih ibadah. Nah, pada kali ini akan ada pemaparan materi yang akan dibacakan oleh presentator 1, presentator 2, dan presentator 3. Silahkan. Pengertian taharah. Dari segi bahasa, taharah berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat isi maupun yang bersifat maknawi. Sedangkan secara istilah, taharah adalah menghilangkan hadas dan najis. Islam menempatkan masalah taharah sebagai satu masalah yang penting yang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, taharah menjadi syarat sahnya ibadah tertentu. Yang kedua, karena taharah terkait langsung dengan masalah kebersihan. Saya Putri Sofina Naharina, NIM 4121053, akan menjelaskan tentang macam-macam alat taharah. Alat taharah adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk bersuci. Alat taharah ada 3, yaitu air, batu, dan debu. Di antara ketiga alat tersebut, air merupakan alat bersuci yang paling baik sebab mempunyai daya bersih yang lebih efektif daripada yang lain, terutama untuk mensucikan najis. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam air. Yang pertama, air mutlak adalah air suci sekaligus bisa mensucikan. Air mutlak adalah air yang masih murni yang belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu yang najis. Berdasarkan beberapa ayat dan hadis, ada beberapa jenis air mutlak, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, dan air embun. Yang kedua, air mustakmal adalah air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air musyamas. Air musyamas adalah air suci sekaligus bisa mensucikan, akan tetapi hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Disebut musyamas karena air ini dipanaskan pada terik matahari dalam kadar panas yang cukup tinggi pada tempat yang terbuat dari besi atau logam, bukan dari emas. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis adalah air najis yang tidak bisa mensucikan. Air mutanajis adalah air sedikit atau kurang dari 2 kola yang kejatuhan sesuatu yang najis, meskipun tidak berubah sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atwa Atina Syafa'ah, NIM 4121054. Saya akan menjelaskan pengertian dari najis. Najis adalah apa saja yang dianggap kotor dan menjijikkan yang dapat menghalangi sahnya sholat dan tawaf kecuali dengan mensucikannya. Najis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mu'affafah, yaitu najis ringan. Yang kedua najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Dan yang terakhir najis mughaladoh, yaitu najis berat. Cara mensucikan najis. Yang pertama, najis mu'affafah. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh. Cara mensucikannya dengan membasuh air pada tempat yang terkena najis sampai wujud dan bau dari najis tersebut hilang.
Yang ketiga, najis mughaladah. Cara mensucikannya dengan membasuh benda yang terkena najis dengan 7 kali basuhan, dan pada salah satu basuhannya dicampur dengan debu yang suci. Pengertian hadas adalah keadaan tidak suci yang mengenai seorang muslim sehingga menyebabkan terhalangnya orang tersebut melakukan sholat dan tawaf. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu 1 hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu dan bertayamum. 2 hadas besar, hadas yang cara menyucikannya dengan melalui janabat atau mandi wajib. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang fikih thaharah. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, kami dari kelompok 1 akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberi tanggapan terkait fikih thaharah. Teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait fikih thaharah. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan pada materi kali ini yakni thaharah merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting dalam Islam, karena thaharah sangat berkaitan dengan syarat sahnya beberapa ibadah. Thaharah biasanya dilakukan dengan cara menggunakan air yang suci, lagi mensucikan, atau yang biasa disebut dengan air mutlak. Nah, demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih perhatiannya semua teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.